kontrol, tenang, ada Beckham. Beckham nyoba shoot. Hampir. Mas, dihalau sama Rizky Ridho pegang bola. Ya, gol kick untuk Indonesia. Waktu lawan Bulgaria nonton? Nggak nonton. Tapi aku sedih karena kalah. Tapi kan mainnya bagus kan? Lumayan. Bagaimana, seneng nggak nonton di GBK? Seneng Seru. banget. Teman-teman supporter itu kan sering emosian ya Mas Iya, kalau iya. di stadion tuh. Misal apalagi kalau posisi kalah gitu. Ya jangan sampai mengumpat di dekat teman-teman gitu. Kayak ngeluarin kata-kata kotor gitu. Itu sangat kita cegah untuk terjadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kep Hamka dengan program Akamsi Akmal dan kawan mengulik sepak bola Indonesia. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan kali ini tamunya bukan pemain bola, bukan juga pelatih sepak bola, bukan juga pengurus sepak bola, tapi penggemar sepak bola yang spesial. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Ahmad Nofrizal. Sebagai bagian dari paguyuban komunitas Sadar Belajar, dan satu lagi ini teman baik saya nih. Apa kabar? Aditya Gus Aditya Nur Wahid. Ya. Nama kamu siapa? Aditya Nur Wahid. Oh kan, benar kan? Apa kabar, sehat? Sehat. Penggemar bola kan? Penggemar bola sekali. Penggemar bola sejati, termasuk tim nasional Indonesia, dan kalau klubnya PSS Sleman. Oh, PSS pelan Sleman. benar. PSS Sleman. Kamu sekarang umur berapa? 12. 12. Apa namanya, suka sepak bola dari kapan? Sebenarnya udah dari lama sih. Apa namanya, suka main bola juga? Main bola suka. Kalau kakinya yang kuat, kaki kanan atau kaki kiri kalau main bola? Kanan. Kanan ya. Kamu kalau seandainya jadi main bola, milih posisinya sebagai apa? Penyerang dong, striker. Striker. Kalau pemain idola kamu siapa? Ole Romani, Rizky Ridho, Ragnar, Asnawi, sama Martin Paes. Martin Paes. Dan kamu apa namanya, kemarin nonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Iya. Iya, pertandingan apa? Indo lawan Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts and Nevis. Yang menang siapa? Indonesia. Berapa? Sesuai prediksi aku sama temenku itu skornya 4-0. 4-0. Yang cetak gol? Pertama itu tuh 2 kali itu tuh yang nyetak tuh oleh Beckham Putra ya, Beckham Putra. Terus siapa? Terus Ole Romani itu tuh 1 kali, terus yang keempat itu tuh saya belum terlalu kenal ya. Mauro Zilstra. Oh, Mauro. Satu lagi harusnya ada gol lagi dari Yakob Sayuri. Iya, itu harusnya 5-0 itu. Iya. Gitu. Harus itu. Waktu lawan Bulgaria nonton? Enggak nonton. Tapi aku sedih karena kalah. Tapi kan mainnya bagus kan? Lumayan. Bagaimana, seneng nggak nonton di GBK? Seru. Seru Banget. Seneng banget. Iya. Ramean. Kamu kalau ke stadion udah berapa stadion yang kamu datang nonton? Baru bola? 2. Satu yang pertama Maguwarjo Sleman sama Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno Senayan. Yoi. Nah, kalau apa namanya, kamu kemarin ada nggak pemain tim nasional yang ingin kamu temui? Wah, ada. Ada Ole Romani, Rizky Ridho, Ragnar. Terus Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, Beckham Putra. Kalau bisa Paes. Martin Paes. Kamu ngomong dong sama mereka. Aku mau ketemu. Aku mau ketemu dong sama kalian semua. Besok bulan Juli main ya di GBK. Terus nanti insya Allah nih aku misalkan nonton, datang dong ke tribun. Atau kamu mau ketemu mereka? Yoi. Bilang dong. Aku mau ketemu dong Martin Paes, Rizky Ridho, Ragnar, Ole Romani, Ramadan Sananta, Yakob Sayuri sama Beckham Putra. Aku mau ketemu kalian semua. Kalau ketemu kamu mau ngapain? Minta jersey dong. Terus? Tanda tangan. Terus? Sama foto. Nanti mau taruh di mana fotonya? Biasalah, figura. Oh. Kalau sama ketua umum PSSI mau ketemu juga nggak? Mau. Siapa ketua umum PSSI? Belum terlalu kenal ya PSSI itu. Pak Erick Thohir? Iya, pengen ketemu. Pengen bilang apa kamu ke ketua umum PSSI? Biar
Timnas Indonesia main di Maguwo, Sleman. Maguharjo, Sleman. Terus apalagi Kak yang kamu minta kepada Ketua Umum PSSI? Minta kan kalau Timnas Indonesia bisa juara dan masuk Piala Dunia. Dan itu keinginan kita semua ya. Ya itu semua itu. Kalau kamu seandainya Indonesia masuk Piala Dunia, kamu mau apa? Aku mau mau nonton Timnas Indonesia setiap dia main. Di Piala Dunia? Ya. Oke. Walaupun mainnya jam 3 malam, tetap nonton. Oke. Semoga keinginan dan cita-cita Aditya terkabul. Ingin untuk ketemu para pemain tim nasional. Amin. Kemudian juga Ketua Umum PSSI. Nanti nonton di GBK lagi ya. Oke, siap. Kita nonton tim nasional Indonesia ya. Oke, siap. Mas Adit, ini sering melakukan kegiatan bersama anak-anak disabilitas, Mas? Oh ya, sering. Kami di Sadar Belajar itu memang fokusnya di inklusivitas pendidikan, Mas. Termasuk kita menyediakan akses untuk teman-teman disabilitas untuk nonton sepak bola. Nama program kita itu Football for Unity ya. Football for Unity. Sepak bola untuk semua, termasuk teman-teman disabilitas gitu. Terus Mas Rizal, kalau apa sih keresahan yang ada di komunitas Sadar Belajar di Mas Rizal dan kawan-kawan itu sehingga kemudian mendorong teman-teman ini untuk melakukan gerakan inklusivitas ini? Jadi kita melihat pendidikan khususnya karena kita basicnya di Jogja ya, Mas. Itu teman-teman disabilitas itu kekurangan kegiatan, Mas. Jadi hanya berkegiatan di sekolah begitu. Kita akhirnya membuat alternatif pendidikan non formal yang mana nanti anak-anak itu bisa belajar banyak hal, termasuk akhirnya bisa mengakses fasilitas umum, mengakses infrastruktur yang ada, termasuk stadion. Terus kita ngajakin anak-anak naik kereta, kita ngajakin anak-anak ke museum, gitu. Jadi agar anak-anak itu punya experience baru. Jadi spiritnya adalah memberikan akses pada teman-teman. Nah, kalau di sepak bola kenapa kemudian menggiring anak-anak ini ke sepak bola? Kebetulan saya Sleman fans, Mas. Penyuka pendemen sepak bola gitu. Dan Adit ini adalah tetangga saya. Jadi karena Adit sudah bersama Sadar Belajar itu lama, itu saya sering main ke rumah Adit. Jadi dulu waktu main Adit itu baru nonton Persija lawan PSS. Baru nonton. Terus tak tanyain, nontonnya tentu lihat TV dan menggunakan audionya ya, Mas. Nonton terus aku iseng nyeletuk gitu ke Adit, Dit, kalau tak ajak ke stadion mau nggak? Dia mau. Dengan itu terus ternyata nggak cuma stop di situ, tapi coba aku follow up ke teman-teman supporter, ke teman-teman Sleman fans, ke UPT pengelola Stadion Maguwo. Akhirnya ternyata responnya positif dan kita coba lihat kondisi stadionnya proper karena sudah ada tribun khusus disabilitas, Mas. Kalau di Stadion Maguwo itu sudah ada. Akhirnya kita bawa anak-anak deh ke stadion. Berapa orang biasanya anak-anak yang dibawa? Kita di atas 15-an. 15. Dan itu tim komunitas Sadar Belajar itu yang kemudian mendampingi. Iya. Jadi kalau yang saya lihat kemarin di GBK itu kan videonya kan bagaimana serunya nonton bola sama Adit sama Ganang ya kan, dan teman-teman komunitas belajar. Nah, ini proses komunikasi yang dilakukannya ada trik-trik khusus nggak sehingga kemudian menjadi lebih mudah dipahami? Ya, kalau untuk tergantung kategori disabilitas ya, Mas. Kalau untuk teman-teman netra seperti Adit dan Ganang itu kita ada konsep namanya teman bisik. Teman bisik. Berarti kemarin di GBK teman bisik yang bekerja. Itu kita menceritakan perjalanan atau proses di sepak bolanya di pertandingan itu dari misal Indonesia diserang atau Indonesia menyerang, gol, proses terjadinya itu melalui kita juga bantu melalui tactical board. Nah, tactical board. Karena saya kemarin lihat itu kan, bagaimana kemudian Mas Rizal dan teman-teman yang lain memberikan penjelasan gitu kan dengan tactical board ini. Saya pikir tadinya ini pelatih bola gitu. Karena tactical board-nya itu punya main bola. Ini bisa dipraktekkan nggak, Mas Rizal? Gimana caranya kemarin kemudian memberikan penjelasan sehingga Adit itu begitu merasa benar-benar menyaksikan sepak bola secara nyata? Jadi kita akhirnya kenapa memilih tactical board dulu itu karena ini miniatur lapangan ya, Mas ya. Jadi nanti kan ini bisa didiriin begini nggak?
nanti si telunjuk Adit itu akan dipasin di magnetnya. Nah, kita sebagai teman bisik nanti akan mengarahkan jempol telunjuk jarinya Adit itu nanti sesuai dengan real di pertandingannya, Mas. Jadi misalnya Indonesia baru menyerang, menyerang ke sini, misal baru dibawa oleh Romeni, mau di-syuting, nah nanti diceritakan, Mas. Jadi Adit bisa mengimajinasikan lokasi bolanya di mana melalui alat bantu tactical board. Nah, kalau kemudian lagi diserang berarti ke bawah. Ke bawah, nanti kita tarik ke bawah, ke sini, begitu. Ke bawah. Apa? Adit paham? Paham dong. Ya, coba kalau ke bawah ini lagi diserang. Iya, lagi diserang. Terus kemudian ceritanya Indonesia menyerang gimana? Indonesia menyerang itu maju ke sini. Coba Adit coba cerita menyerang siapa? Ini dari Martin Paes gitu kan. Bisa nggak? Ini Martin Paes, Ramadan Sananta menyerang. Menyerang oleh Romani dan gol. Dan waktu 4 gol itu Adit tahu semua golnya? Tahu. Selebrasinya tahu, tapi yang paling aku suka selebrasinya Ole. Gimana selebrasinya Ole? Hah? Udah sampai tinggi. Oh, sampai tinggi segini ya? Iya. Oh, itu yang membuat Adit ngefans sama Ole ya? Iya. Nah, jadi kalau Ole balik lagi dari klubnya di Eropa main ke tim nasional Indonesia, Adit mau ketemu? Mau dong. Minta tolong Pak Erick Thohir, saya mau bertemu Ole Romeni. Pak Erick Thohir, saya ingin bertemu dengan Ole Romeni. Nah, siapa lagi? Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Martin Paes, Hernando Ari, Ragnar, Teja Parkuala, dan Hoki Caraka. Beckham Putra. Nah, yang cetak 2 gol. Di babak pertama ya? Di babak pertama. Di babak pertama. Mas Rizal, bicara proses persiapan sebelum kegiatan itu ada briefing tertentu dulu nggak? Ya. Sebelum kemudian Adit dibawa ke lapangan, ke stadion nonton bola dan pertandingan berlangsung, ada nggak briefing tertentu? Ada, Mas. Jadi karena pendamping atau volunteer dari teman-teman Sadar Belajar itu kita juga menggandeng teman-teman unsur supporter yang mana masih awam dengan teman-teman disabilitas. Itu nanti akan ada proses briefing yang mana nanti akan ada pembekalan bagaimana caranya mendampingi anak disabilitas, yang boleh atau nggak boleh dilakukan itu apa aja. Itu akan ada Mas sebelum pertandingan. Jadi teman-teman yang mendampingi itu sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak. Termasuk memberikan penjelasan nama-nama pemain yang turun ke lapangan, line up-nya. Itu kemarin dapat line up-nya? Dapat. Kalau line up dapat, Mas. Dapat. Jadi kenapa akhirnya yang kita gandeng itu teman-teman supporter, karena notabene kalau supporter tuh tahu bola, Mas. At least kalau misal offside tuh tahu kenapa kok offside, kenapa pelanggaran, itu bisa menjelaskan ke teman-teman disabilitas gitu. Dan apa namanya yang menjadi selain persiapan apa sih yang nggak boleh, misalnya kan stadion kan crowded gitu kan, banyak orang dan sebagainya. Apa yang juga menjadi rambu-rambu yang nggak boleh kemudian dilakukan oleh teman-teman Sadar Belajar ini untuk menjaga setidaknya privasi dari Adit dan kawan-kawan? Ya, yang paling nggak boleh itu sebenarnya ini, Mas. Teman-teman supporter itu kan sering emosian ya, Mas, kalau di stadion tuh. Misal apalagi kalau posisi kalah gitu. Ya jangan sampai mengumpat di dekat teman-teman gitu, kayak mengeluarkan kata-kata kotor gitu. Itu sangat kita cegah untuk terjadi gitu. Lalu untuk teman-teman dengan kategori disabilitas yang lain, misal Down syndrome atau teman-teman tuli itu kan penanganannya berbeda. Kalau untuk Adit dan Ganang itu kan konsepnya tone bisik. Kalau teman-teman Down syndrome itu kan nanti akhirnya pendampingan secara intens, jadi ditempel begitu, Mas, agar tidak kemana-mana. Agak kemana-mana, nggak lari-lari ya. Artinya nanti tiap pendamping itu akan beda-beda cara mendampinginya. Kalau yang tunarungu itu? Untuk teman-teman tuli itu lebih ke yang penting kita mendampingi dan nanti kalau misal dia tanya, nanti ada teman-teman yang memang bisa bahasa isyarat gitu, Mas. Jadi kita fasilitasi. Oh gitu. Jadi lebih mudah mana? Lebih mudah teman-teman seperti Adit atau tunarungu atau kemudian teman-teman dari sindrom itu? Kalau overall sebenarnya sama sih, Mas. Sama, nggak beda jauh.
Apa sih yang kemudian membangun kesadaran kawan-kawan dari Sadar Belajar ini mau turun untuk ya dalam tanda kutip ya susah-susah untuk ngurusin kawan-kawan yang punya keistimewaan khusus ini? Yang melatar belakangnya karena melihat anak-anak itu ternyata ketika berkegiatan bersama kami itu happy. Jadi kan kami sebenarnya tidak hanya di sepak bola ya Mas Adi. Kita juga ngajarin anak-anak. Kalau di teman-teman netra itu kita punya kelas namanya Jagat Jemari. Harapannya kita bisa meraba dunia, meraba jagat melalui jemari gitu. Itu anak-anak itu kan kita bikin kelas 2 minggu sekali, tiap hari Minggu ya Dit ya. Iya. Dan kadang anak-anak itu merasa kurang, merasa menunggu-menunggu ketika Jagat Jemari itu mau berlangsung begitu. Kapan Mas Jagat Jemari lagi? Kapan Jagat Jemari lagi? Artinya kegiatan kita itu ditunggu oleh anak-anak. Nah itu yang melatar belakang kita kenapa akhirnya punya semangat Mas. Karena anak-anak happy, karena anak dapat pengetahuan baru gitu. Kamu happy Happy dong. ditemenin sama Mas Rizal? Happy Nakal nggak banget. dia? Sering bercandain kamu nggak? Yo kalau bercanda sih sering. Oh sering. Justru aku malah seru kalau bercanda. Oh, gitu. Daripada Daripada apa? daripada ngobrol-ngobrol santai, sepaneng lebih baik bercanda ya. Kamu sekarang kelas berapa sih, Dit? 6. Kelas 6. Artinya SD. besok mau SMP dong? Udah mau. Udah mau SMP, mau ujian dong dikit lagi? Iya. Udah persiapan belum? Sudah TKA, aku udah ikut TKA nanti. Udah ikut TKA? Oh. Mas, ada berapa orang di komunitas yang seperti Adit, seperti Ganang? Ada berapa sekarang yang sudah ada di kumpul sana? Untuk yang teman-teman netra itu ada 35. 35. Terus untuk teman-teman Down syndrome itu ada 60. Teman-teman tuli itu ada 40. Ada 40. Ada 40. Nah, itu kan bagaimanapun ini bukan cuma sekedar kerja sosial ya, tapi juga kan punya nilai ibadah juga. Nah, untuk kemudian dalam tanda kutip memenuhi kebutuhan akomodasi pendidikan atau istilahnya peralatan-peralatan itu dari mana Mas Adi? Ya, kebetulan kita tuh spiritnya di Sadar Belajar itu kolektifan Mas. Jadi kita tidak bergantung pada korporat maupun pemerintah government, tapi kita kolektifan dari teman-teman sekitar lah. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini kita ya dikelilingi oleh orang-orang baik begitu akhirnya mensupport kami gitu. Artinya ada donasi gitu ya? Ada donasi yang tapi selama ini ya teman-teman di Sadar Belajar itu menjadikan ini sebagai bagian dari ibadah lah gitu kan. Termasuk ya bagian dari kerja sosial ya. Karena memang banyak teman-teman kita yang juga harus kita motivasi untuk ini ya. Nah, Mas. Dan Mas Adit kalau kemudian kan nonton bola, kemudian kalau untuk tahu itu gol atau tidak gimana caranya Mas dengan alat praktek kayak gini? Oh, misalkan ini bolanya di tengah ya. Nah, gawangnya itu kan di sini. Nah, cara tahu golnya nanti bolanya meluncur, terus di tengah gini, bukan di pinggir sini. Kalau di pinggir sini corner. Iya. Kalau di tengah sini tuh cetak gol, masuk gawang. Terus kalau ke tepi skipper tuh misalkan dari sini sebelum masuk ke dalam kotak ini ditahan. Ya. Tapi kalau kemudian cetak gol, kamu merayainnya seperti apa? Loncat-loncat nih aku. Selebrasiku berulang-ulang, loncat-loncat. Kamu ikut selebrasinya gaya kamu atau gaya oleh Romani? Dua-duanya sih aku pakai. Jadi habis nonton itu, kemudian misalnya oleh Romani gol, selebrasinya kamu gimana? Oh gitu. Kalau oleh Romani gol kadang-kadang loncat, kadang-kadang gini. Kalau Beckham Putra selebrasinya? Kalau Cristiano Ronaldo, fans kamu Cristiano Ronaldo. Jadi kalau kamu sukanya pemain luar Cristiano Ronaldo kalau sama Kylian Mbappe. Ya. Kalau Messi suka aja, tapi lebih suka Ronaldo. Kenapa? Karena dia udah hampir 1000 sih golnya. Terus? Dan kadang-kadang tendangan jarak jauh. Aku kan sering denger tendangan jarak jauh. Nah, aku bisa mengimajinasikan, misalkan ya tactical boardnya mana tadi? Nah, misalkan ini tactical boardnya, tendangnya dari sini misalkan bisa nembus sini gitu. Nah, itu yang aku sebut tendangan jarak jauh. Tapi itu nggak semua orang bisa ya. Nah, makanya aku
salut banget ya sama Ronaldo. Nah, aku mau tes kemampuan sepak bola. Kamu katanya fans penggemar sepak bola sejati kan? Iya. Iya kan? Iya. Kalau Arhan Pratama hebatnya apa? Hebatnya lemparannya. Lemparan ke dalam. Yoi. Sebutannya apa? Julukan lemparannya? Dulu sih lemparan Aziza ya. Kalau sekarang lemparan Duda Ganteng. Kalau Asnawi kelebihannya apa? Kayaknya shootnya deh. Shootnya ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau Martin Pas yang tadi kamu sebut. Kelebihannya tuh dia bisa menepis lebih baik daripada Emil, Hernando gitu. Kalau Rizky Ridho hebatnya apa? Nah, di sepak bola hebatnya tuh dia tuh menjaga lini pertahanan timnas Indonesia. Kalau Jaices itu tuh kehebatannya dia tuh sama kayak Rizky Ridho ya, menjaga lini pertahanan. Cuman bedanya dulu Rizky Ridho sempat jadi kapten ya, karena pernah kartu merah ya. Jadi diganti kaptennya jadi Jaices. Kalau apa namanya pemain Kevin Dix? Kalau Kevin Dix tuh saya belum terlalu tahu ya. Belum terlalu tahu. Kalau Justin Hubner? Wah, bahaya banget tuh. Nyeleding sana, nyeleding sini. Kalau Beckham Putra itu tuh kehebatannya dari tendangannya sama dari gaya pertahanannya gitu. Oh gitu. Kalau Ragnar Ortmangun? Ragnar ya? Ragnar itu tuh kehebatannya itu tuh dia tuh bisa ngoper lebih baik ya, bisa ngoper sana ngoper sini. Kalau siapa lagi ya? Kalau Ramadan Sananta? Dia tuh penyerangannya memang agak kuat, tapi lebih kuatan mode serangannya oleh Romani ya. Oleh Romani. Tapi kemarin Ramadan Sananta dibully. Kamu ada pesan sama supporter bola Indonesia buat tidak bully Ramadan Sananta? Jangan bully-bully dong. Masa bully-bully terus? Gitu. Nanti lama-lama nggak pengen main nanti Ramadan. Nah, sekarang kan kamu pelatih timnas, ingat nggak siapa saja yang sudah melatih timnas? Ayo, ada coba. John Hetman yang sekarang. Terus Patrick, terus Sintayong. Baru itu yang aku tahu. Kamu tahu baru itu kan ya? Tapi wajar yang lah. paling bagus tuh John Hetman. Kenapa lebih bagus? Karena dia nggak sering ribut sama pemain. Apa namanya? Kan baru 2 pertandingan John Hetman itu. Ya, siapa tahu di pertandingan berikutnya dia masih ya maklum lah, masih beradaptasi. Kalau Patrick Kluivert? Itu tuh dia malah ngajak lucu-lucuan ya kalau latih. Makanya nggak lolos itu nih, andaikan John Hetman latih di tahun 2025 itu Indonesia lolos Piala Dunia. Ya, bisa nembus gawangnya Irak gitu. Tapi tiga-tiganya pelatih hebat kan? Iya, hebat. Walaupun Patrick itu latihnya itu tuh nggak terlalu tegas tapi tetap hebat aja. Jadi kamu tahu segitu, dari mana kamu tahu berita-berita itu, Adit? Ya dari biasalah, sering nonton TV, lihat HP gitu. Gitu ya. Jadi kamu perkembangan timnas itu ini ya, update terus ya. Kadang-kadang pernah 1 kali nggak update. Waktu apa itu nggak update? Kenapa bisa nggak update? Waktu Indo lawan Arab Saudi kan itu aku tidur tuh. Mainnya jam 2-an itu. Iya. Aku nggak bisa update makanya. Kalau yang lawan Bahrain mah update terus. Bahkan merinding kalau lawan Bahrain. Kenapa merinding? Soalnya inget kasus yang waktu Sinteyong itu ribut sama wasit. Waktu yang di Bahrain itu. Iya. Jadi kamu nonton itu, yang Bahrain itu. Nonton lewat TV tuh. Lewat TV itu ya. Iya. Tapi sekarang kamu untuk pertama kali pernah nonton timnas lewat langsung di stadion lawan Saint Kitts and Nevis. Dan menang berapa skornya? Sesuai prediksi 4-0. Jadi kalau kamu pas melawan Bulgaria kamu nggak nonton? Enggak. Kalah. Artinya timnas itu kalau mau menang kamu harus nonton. Tapi gimana? Caranya? Orang rumah saya di Jogja. Makanya saya mau ketemu Erick Thohir biar
biar GBK nanti diselingin gitu. Oh, diselingin apa? Pertandingan misalkan Saint Kitts and Nevis lawan Indonesia main di GBK, Bulgaria lawan Indonesia di Makuwo gitu. Oh, iya biar kamu bisa nonton ya. Biar dekat. Biar dekat. Sekarang Mas Rizal, itu stadion-stadion kita yang sudah punya fasilitas buat kaum disabilitas yang sejauh ini sudah mencukupi atau ada perlu standar-standar baru lagi buat penggemar bola seperti Adit ini? Kalau kita bicara Stadion Mogot dulu ya Mas. Itu sudah sangat oke. Dari aksesnya itu sudah proper, terus exit plan-nya sudah ada, jadi itu sudah sangat oke. Tapi untuk stadion yang lain, termasuk GBK, kira sudah cukup, cuman belum dimaksimalkan saja. Karena kami kemarin nonton timnas itu tidak di tribun khusus disabilitas, tapi masih di tribun umum. Jadi kita belum tahu tuh alurnya gimana, kondisinya realnya seperti apa. Tapi anak-anak kaum disabilitas yang diasuh Mas Rizal dan kawan-kawan itu rata-rata penggemar bola atau ada penggemar olahraga lain? Sebenarnya rata-rata penggemar yang lain juga banyak. Olahraga lain atau kemudian di bidang lain? Kita kan modelnya kirim ke grup ya, karena sudah ada grup-grupnya. Siapa yang mau ikut nonton nanti ngelis begitu. Itu rata-rata yang ngelis ya yang suka bola, sudah suka bola. Rata-rata gitu ya. Iya, rata-rata gitu. Jadi ya untuk bidang lain juga ada Mas. Cuman karena kalau di Indonesia itu rata-rata demen bola, ternyata anak-anak juga rata-rata demen bola. Jadi banyak yang suka bola. Sebenarnya saya juga suka badminton ya, tapi di sini di Jogja ada nggak ya tempat main badminton yang cocok buat kamera TV gitu? Nah, saya tanya badminton, siapa atlet Indonesia badminton yang kamu tahu? Ginting. Oh, benar. Berarti benar kamu nggak bohongin Om Akmal ya. Saya pikir kamu bercanda kali depan badminton, ternyata selain Ginting? Apriani Rahayu. Oh iya benar, dia benar-benar tahu. Kalau timnasnya sukanya timnas putra doang? Yoi. Timnas putri? Belum terlalu suka tapi mau ngapalin. Mau ngapalin. Nah, siapa? Ada nggak di timnas putri yang kamu kenal? Kapten? Baru satu, Safira Ika. Yang lainnya belum terlalu kenal. Oh gitu. Artinya kamu apa yang pesan kamu buat timnas putri? Jangan menyerah, jangan mau kalah sama timnas putra. Iya. Harapan kamu timnas putri ini? Bisa menyusul timnas putra, bisa nyamain peringkat gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa ke Piala Asia. Ya. Dan nanti semoga dua-duanya juga bisa ke Piala Dunia gitu kan. Oke, amin. Amin. Mas Rizal, kalau target jangka panjang dari komunitasnya Mas Rizal saat ini apa ya dengan kegiatan semacam ini? Oke. Karena Sadar Belajar itu domisilinya di Jogja ya Mas. Itu kan kita sering banget dapat DM atau masukan dari teman-teman dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung itu juga pengen ngadain hal serupa Mas. Artinya mendampingi anak-anak untuk menonton di stadion. Harapannya ya doanya Mas disegerakan bisa membuat Sadar Belajar yang lain di tempat seluruh Indonesia gitu. Artinya Sadar Belajar ada perwilayah-wilayah mengajak semua kawan-kawan untuk kita sama-sama membantu teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Betul. Moga-moga ini bisa berkembang pesat kan. Karena orang yang bekerja dengan ikhlas biasanya segala keinginannya bisa cepat tercapai lah gitu. Nah, Mas, rencana mengembangkan proyek teman bisik ini ada juga? Ada juga Mas. Jadi karena di timnas itu kan bentar lagi juga ada Piala Asia ya Mas. Betul. Nah itu kita pengen banget sih untuk bisa ngajakin teman-teman disabilitas, tidak hanya yang dari Jogja, mungkin yang di Jakarta gitu. Apabila ada kesempatan untuk bisa mendampingi teman-teman saat pertandingan timnas besok, kita pengen juga tuh. Pengen juga. Artinya itu yang langkah-langkah yang ingin dilakukan biar bahwa sepak bola itu bisa dinikmati oleh semua golongan ya kan, termasuk memberikan kesenangan kepada teman-teman seperti Adit gitu. Adit, mau nonton lagi timnas? Mau banget. Nanti kita nonton lagi timnas ya. Kalau bisa nonton bareng yo Mas. Nonton bareng. Siap. Nanti yang jadi teman bisiknya Mas Akmal. Yoi. Tapi kalau di Sleman, kamu mau tes ya? Yang kamu tahu emang pemain PSS Sleman siapa?
Yang paling aku sering suka tuh Kim Kurniawan. Gustavo Tokantins. Oh ya, terus Muhammad Fahri. Ega Rizky. Kevin Gomez. Fredrin Inzai. Gus Dion. Dion. Fahrudin. Kamu udah berapa kali nonton PSS di Paguarjo? Enggak tahu hitung sih. Oh, hampir setiap pertandingan kamu nonton di sana? Hampir setiap pertandingan. Aku nggak pernah absen. Karena aku nggak mau absen. Gak kamu mau ketinggalan. Slemania sejati? Lagunya gimana kalau Sleman? Sleman, kota kecil kebanggaan, di sudut kaki Merapi, ku tanam harapan, ku tuliskan tawa, tangis, dan kenangan, di tengah dan di ujung jalan kita rayakan. Kalau timnas Indonesia? Yang baru aku tahu tuh lagunya yang apa? La 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 la, oh Garuda, shala la 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 la, oh Garuda, sama yang apa? Ayo 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 ayo, timnas Indonesia, ku ingin kita harus menang. Iya. Kamu lebih hebat dari Mama nggak apa lagu itu. Nanti ajarin ya. Siap. Nah, kegiatan-kegiatan ke depan untuk Adit ini apa, Sri? Yang jelas untuk di kelas Jagat Jemari, yang khusus teman-teman netra itu kita akan selalu mengadakan tiap 2 minggu sekali itu pasti akan tetap terjalankan dan doanya Mas untuk di 2 Mei besok kita mau bikin pameran di Hari Pendidikan tuh kita pengen bikin pameran hasil karya dari anak-anak termasuk karyanya Adit gitu. Adit selain suka sepak bola suka apa? Catur. Walaupun catur bikin pusing tapi aku tetap suka. Tapi kan biasanya aku kalau suka main catur tuh mainnya barbar tanpa aturan. Oh gitu. Tapi kamu hebat bisa makan kuda sama raja ya. Makanya main catur itu jangan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan nanti batal puasanya. Adit, kalau gambar bisa? Pakai warna-warna dari tradisional misalkan kunyit, punya bunga telang. Hasil karyanya apa? Yang itu dari lukisan dari pewarna alami itu kita sudah pernah. Oh gitu. Itu nantinya dilelang gitu. Enggak, kita pamerin. Tapi mungkin ada opsi untuk dilelang juga sih. Oh gitu ya. Itu tanggal 2 Mei. Oh, nanti kita bikin nonton ya, lagi, Mas. bikin sampaikan lagi. Iya, pameran ya. Iya. Habis itu dari pameran 2 Mei, bulan Julinya kita nonton tim nasional lagi. Amin. Oke, siap. Oke, ini menarik dan saya sangat senang sekali hari ini kedatangan tamu yang istimewa. Bukan pemain bola, tapi penggemar bola sejati karena dia punya keinginan besar agar ke depan tim nasional Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Mbak Adit dan kawan-kawan tentu akan menjadi bahagia selalu ketika melihat tim nasional kita meraih prestasi paripurna tentunya, dari itu doa kita bersama. Dit, nanti ketemu lagi. Sekaligus moga-moga kita nonton timnas kita bisa ketemu dengan yang Adit pengen ketemu. Siapa tadi? Amin. Oleh Romani. Terus? Rizky Ridho. Terus? Martin Paes. Beckham Putra. Ramadan Sananta. Ragnar. Dan kalau bisa Arhan Pratama. Oke. Mas Rizal, makasih banyak atas kehadirannya. Dan saksikan terus kanal YouTube Kep Hamka karena banyak berita di balik layar sepak bola yang kita ungkap di sini, termasuk juga kegiatan-kegiatan teman-teman seperti Adit dan kawan-kawan karena mereka adalah bagian dari keluarga kita semua. Salam sepak bola, bangkit sepak bola Indonesia, semangat nolak menyerah, sepak bola tanpa rekayasa, sepak bola tanpa mafia. Dit, maju terus sepak bola Indonesia. Dit. Maju terus sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.